Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas soal Iran, sebuah negara yang perjalanannya luar biasa. Dari kekaisaran kuno yang usianya ribuan tahun, sampai bertransformasi jadi Republik Islam yang kita kenal sekarang. Ini adalah perpaduan unik antara iman dan revolusi. Pertanyaannya menarik kan? Gimana ceritanya sebuah kekaisaran yang umurnya ribuan tahun bisa berubah total jadi Republik Islam pertama di dunia modern? Kita sering banget lihat Iran di berita, tapi kisah di balik sistem pemerintahannya ini adalah salah satu transformasi politik paling dramatis di abad ke-20. Nah, untuk ngerti Iran sekarang, kuncinya ada di konsep ini, wilayat al-faqih. Gampangnya gini, ini tuh ideologi yang bilang, dalam tradisi Syiah kan ada kepercayaan tentang imam yang tersembunyi. Nah, selama masa penantian itu, negara harus dipimpin oleh ahli hukum Islam yang paling mumpuni atau paling top ilmunya. Tapi ide ini nggak muncul gitu aja loh. Ada ceritanya. Untuk paham akarnya, kita perlu mundur jauh banget, sekitar 500 tahun ke belakang. Oke, coba lihat lini masanya ini. Yang menarik di sini tuh soal pergeseran kekuasaannya. Dinasti Safawi itu yang bikin Iran jadi negara Syiah yang khas. Tapi, nah, ini dia kuncinya. Pas dinasti Qajar yang lemah berkuasa, muncul kekosongan kekuasaan yang besar. Dan disinilah dinamikanya jadi kelihatan jelas banget. Di saat negara makin lemah, para ulama atau cendekiawan agama justru makin kuat. Mereka mengisi kekosongan itu, mereka bangun jaringan sosial sendiri dan jadi panutan masyarakat, baik untuk urusan hukum maupun spiritual. Nah, ketegangan antara negara dan ulama ini nih yang jadi bibit buat peristiwa-peristiwa besar di abad ke-20. Jadi, kalau kita pikir, Revolusi 1979 itu kejadian pertama, sebenarnya nggak juga. Jauh sebelumnya, udah ada perlawanan-perlawanan kayak protes tembakau dan revolusi konstitusional. Ini nunjukin kalau para pemimpin agama itu udah punya kekuatan buat menggerakkan massa melawan raja dan campur tangan asing. Terus masuklah era dinasti Pahlavi. Mereka ini ngebut banget modernisasi ala barat. Masalahnya, cara mereka yang top down itu malah bentrok sama nilai-nilai masyarakat tradisional dan agama. Ini bikin banyak kelompok, terutama para pedagang dan ulama, jadi merasa terasingkan. Dan ini poin yang sangat penting. Pemerintahannya Shah itu otoriter banget. Polisi rahasianya, Safak, yang terkenal kejam itu, benar-benar memberangus semua jenis oposisi. Mau itu komunis, mau nasionalis, semua disikat habis. Nggak ada ruang sama sekali buat suara yang beda. Karena semua oposisi lain udah dihancurin, ya tinggal satu jaringan yang masih berdiri kuat dan bisa menyalurkan kemarahan rakyat. Inilah yang akhirnya jadi puncaknya, yaitu lahirnya sebuah Republik Islam. Betul, jaringan ini jadi penentunya. Saat partai politik dilarang, masjid, sekolah, dan lembaga amal milik para ulama ada di mana-mana. Jaringan inilah yang jadi semacam infrastruktur revolusi yang dipimpin dari jauh oleh Ayatullah Khomeini. Dan benar aja, setelah revolusi berhasil, para ulama inilah yang kemudian membentuk negara baru sesuai dengan visi mereka. Ini yang membawa kita ke sistem pemerintahan Iran yang unik banget sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat strukturnya. Ini emang agak rumit, makanya sering disebut teodemokrasi. Kenapa? Karena ini sistem campuran. Di satu sisi, ada elemen demokrasi, kayak presiden dan parlemen yang dipilih langsung sama rakyat. Tapi di sisi lain, ada lembaga ulama yang nggak dipilih, contohnya Dewan Wali. Dan di atas semuanya, ada pemimpin tertinggi. Yap, di paling puncak cuma ada satu orang. Dialah rahbar atau pemimpin tertinggi. Semua keputusan penting negara, kata akhir, ada di tangan dia. Tepat di bawahnya, ada dewan yang kekuasaannya besar banget. Namanya Dewan Wali. Isinya 12 ahli hukum Islam. Tugas mereka memastikan nggak ada undang-undang yang melenceng dari ajaran Islam. Dan yang lebih penting lagi, mereka yang nentuin siapa aja yang boleh dan nggak boleh ikut pemilu. Jadi intinya itu ya perpaduan ini. Ini bukan teokrasi murni, bukan juga demokrasi murni. Ini adalah gabungan yang rumit, yang lahir dari sejarah panjang yang barusan kita bahas. Jadi, perjalanan Iran dari sebuah kekaisaran kuno jadi Republik Islam ini nunjukin banget gimana sejarah, keyakinan, dan semangat revolusi bisa menciptakan sistem yang benar-benar unik. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana nasib eksperimen politik ini ke depannya? Bagaimana mereka akan menyeimbangkan antara otoritas ilahi dan aspirasi demokrasi rakyatnya? Ini pertanyaan yang nggak cuma penting buat Iran, tapi juga bikin seluruh dunia penasaran.